Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, ADCS mau bahas film berjudul X Game 2010. Menceritakan tentang sekumpulan anak muda yang menemukan diri mereka di suatu tempat. Di sana mereka memainkan permainan yang disebut X Game, di mana mereka harus bertahan hidup untuk memainkan permainan sampai level terakhir. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan suasana ruang kelas sekolah dasar, dan tidak lama kemudian terdengar speaker informasi yang berbunyi, menandakan jam istirahat sudah berakhir. Dari situ, seorang guru bernama Morino terbangun dengan luka berbentuk X di wajahnya. Perilaku Morino seperti orang bingung, dan dia begitu ketakutan saat seseorang mengantarkan sebuah kotak permainan berwarna merah. Sambil disaksikan para murid, Morino terpaksa secara acak mengambil salah satu kertas yang ada di dalam kotak merah tersebut. Alhasil apa yang diambilnya membuat Morino histeris, sampai-sampai dia berteriak meminta maaf entah kepada siapa. Lalu dari sudut pandang yang berbeda terlihat keramaian jalan yang dipadati oleh penduduk yang berlalu lalang. Tepat di hadapan 3 gadis sekolah dan seorang pemuda, tiba-tiba ada seorang pria bundir nekat loncat dari atas gedung. Ternyata dia adalah guru Morino. Setelah kejadian itu, terlihat seorang profesor agama sedang mengajar mahasiswa dan mahasiswi, di mana dia membahas tentang peristiwa belakangan ini yang sering terjadi. Selain bundir yang dilakukan Morino, ada banyak kasus orang menghilang tanpa sebab. Kabarnya para korban itu kebanyakan dulunya adalah pembuli, dan rumornya semua pelaku adalah korban yang dibuli yang ingin menuntut balas dendam. Kurang tahu apa itu benar, tapi yang jelas si Profesor Akama hanya tahu sebatas informasi saja. Di antara para mahasiswa dan mahasiswi, kita diperkenalkan pasangan Hideki dan Rikako. Mereka adalah kekasih yang lagi anget-angetnya kasmaran. Setelah selesai kelas, Hideki tiba-tiba mendapatkan sebuah kabar duka dari pesan yang dikirim oleh wanita bernama Chi, teman sewaktu SD-nya dulu. Chi memberitahu Hideki bahwa Morino, wali kelas SD-nya dulu, tewas bundir. Dari situ Hideki langsung kaget, bagaimana tidak 3 hari yang lalu guru Morino baik-baik saja. Di dalam flashback tepat di acara reuni, Hideki, Chi dan teman-teman yang lain termasuk guru Morino terlihat gembira tanpa ada beban masalah yang dihadapi masing-masing. Tapi entah masalah apa yang dihadapi guru Morino sehingga dia nekat melakukan hal itu. Setelah menghadiri pemakaman guru Morino, Hideki dan Shu bertemu dengan satu teman lamanya lagi yang bernama Ishimatsu. Meskipun agak lupa sedikit, tetapi akhirnya Hideki mengenal Ishimatsu dan mereka bertiga jadi saling akrab kembali. Ketiganya pun masih membahas kematian guru Morino dan masih penasaran apa penyebab dia nekat bundir. Tapi hanya sebatas curiga saja. Hideki mencurigai 2 teman lama mereka, Shinjo dan Tetsuya. Waktu itu terakhir guru Morino terlihat bersama dengan mereka dibawa ke suatu tempat. Di rumah, Hideki kedatangan Rikako. Saat mereka sedang bersantai, mereka mendapatkan paket dari seseorang yang tidak dikenal. Paket itu bertanda X dan di dalamnya terdapat sebuah rekaman video si papat yang menyiksa pria paruh baya. Awalnya Hideki menganggap itu hanyalah sebuah tipuan, akan tetapi setelah mengamati lebih jelas video, mereka akhirnya menyadari ada pantulan sesosok wanita misterius yang merekam videonya itu sendiri. Entah kebetulan atau ada hubungannya dengan kematian Morino, tetapi yang jelas Hideki pernah melihat wanita itu saat Shinjo dan Tetsuya membawa guru Morino pergi. Yakin ini semua ada hubungannya. Sebagai barang bukti, Hideki dan Rikako membawa rekaman itu ke polisi. Namun tidak sesuai ekspektasi, salah satu detektif tidak menanggapi laporan mereka. Terlebih kasus guru Morino sudah ditutup, apalagi video itu burik sehingga sulit dideteksi. Alhasil usaha Hideki dan Rikako sia-sia. Tidak menutup kemungkinan di balik kasus guru Morino adalah sebuah tindak kejahatan. Maka dari itu Hideki tidak menyerah untuk menyelidikinya. Ia dan Rikako pun kemudian pergi ke rumah Ishimatsu.
Di sana mereka berdua berharap Ishimatsu dapat membantu mereka untuk menyelidiki kematian guru Morino. Dalam obrolan singkat mereka, Ishimatsu menyebut sebuah nama, yaitu Kaburagi. Ya, Kaburagi adalah salah satu teman mereka yang tidak hadir di acara reuni. Dulu Kaburagi murid yang tidak bergaul dan sering dibully. Kebetulan dia mirip sekali dengan wanita yang ada di video. Bukan asal nuduh, tapi mungkin saja ini ada hubungannya. Kemudian di dalam flashback memperlihatkan Hideki pas masih SD, terus Chi sebagai ketua kelas waktu itu, dan Kaburagi murid yang selalu dibully. Merasa kasihan dan bosan melihat Kaburagi setiap hari dibully, Hideki berinisiatif melaporkannya ke guru Morino. Namun guru Morino seperti lepas dari tanggung jawab. Dia hanya mengatakan bahwa anak-anak hanya bercanda saja, ujung-ujungnya pasti akan baikan kembali. Di situ Hideki kesal dibuatnya. Ternyata Shinjo dan Tetsuya adalah anak yang paling nakal di kelas. Orang tua mereka sangat berpengaruh di sekolah. Nah, itu sebabnya guru Morino tidak bisa berbuat apapun. Selesai urusan hari itu, Hideki dan Rikako pulang masing-masing ke rumah. Namun di tengah perjalanan, Rikako diikuti oleh seseorang yang dimana dia adalah wanita misterius tersebut. Sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Rikako segera menelpon Hideki untuk meminta bantuan. Namun tepat saat Hideki tiba di TKP, Rikako sudah menghilang. Hideki mencoba mencari Rikako ke segala tempat. Namun lagi-lagi wanita misterius itu kali ini muncul kembali di hadapan Hideki. Ketika tersadar, Hideki berada di dalam kotak dan tangannya terikat. Ternyata Hideki tidak sendiri. Selain dirinya, ada Shinjo dan Shu yang bernasib sama. Rasa takut pastinya ada. Tapi yang bikin bingungnya, siapa orang yang merencanakannya? Dan apa tujuan dia melakukan ini semua kepada mereka bertiga? Ketika ketiganya saling berdebat, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan lampu ruangan yang menyala. Terlihat ruangan itu mirip sekali dengan kelas Hideki dan lainnya waktu SD. Kemudian dua pria bertopeng muncul sambil membawa setruman listrik. Salah satu penjaga itu mengeluarkan satu tahanan lagi yang tidak lain adalah Tetsuya. Oi Tetsuya! Inti dari rencana itu akhirnya dimulai. Terdengar suara speaker pengumuman yang memberitahu mereka untuk siap-siap menikmati permainan yang disebut game hukuman sampai puas. Dan saat itu juga dua penjaga membawa kotak merah yang sama seperti di awal film. Saat Hideki melihat kotak tersebut, flashback memperlihatkan waktu SD dulu, di mana Hideki tidak bisa berbuat apapun ketika Shinjo, Tetsuya, dan teman-teman yang lain mengajak paksa Kaburagi untuk bermain game hukuman. Ternyata sepertinya rencananya adalah mereka menginginkan keempat orang ini bermain game hukuman agar bisa merasakan hal yang sama seperti dialami Kaburagi. Dan tidak menutup kemungkinan ini semua perbuatan Kaburagi yang ingin balas dendam. Sebelum permainan dimulai, sebuah proyektor menampilkan rekaman video guru Morino yang dipaksa untuk menjelaskan peraturan game hukuman. Di dalam kotak tersebut ada 13 macam hukuman yang berbeda-beda. Nantinya masing-masing dari keempat orang ini akan mengambil secara acak. Jika siapa saja yang gagal menjalani hukuman, salah satu dari mereka akan dihukum dengan besi panas berbentuk X. Nah, permainan akan berakhir jika di antara mereka ada yang mengambil hukuman yang ke-13, di mana hukuman yang ke-13 adalah hukuman mati. Setelah permainan dimulai, sialnya Hideki mendapatkan giliran yang pertama. Dengan ragu, Hideki terpaksa mengambil kertas hukuman yang ada di kotak merah. Hideki mendapatkan kertas yang bertuliskan paku payung. Namun bukannya paku payung pada umumnya, melainkan dua penjaga itu mengambil kursi yang sudah dipenuhi oleh paku-paku tajam. Dalam 3 menit, Hideki harus bertahan dari rasa sakit paku-paku yang menembus roti sobeknya. Hukuman yang Hideki dapatkan akhirnya selesai. Namun begitu roulette itu diputar, sialnya lagi-lagi benda itu menunjukkan nama Hideki kembali. Untuk yang kedua kalinya, Hideki mendapatkan hukuman penjepit jemuran, di mana dia harus bertahan dari besi tajam yang akan menggaruk kulitnya.
Satu persatu mereka turut andil dalam melukai Hideki. Namun saat giliran Tetsuya, dia membuat kesalahan sehingga dia mendapatkan hukuman ditempel besi panas. Dua kali berturut Hideki mendapatkan siksaan yang berat. Tapi kali ini akhirnya dalam putaran yang ketiga, sekarang giliran Chi yang mendapatkan hukuman. Hukuman yang didapatkan Chi lumayan ekstrim, di mana rambut Chi akan dibakar dan dia harus bertahan dalam waktu yang ditentukan. Chi tidak berani untuk melakukan hukuman itu. Dia berusaha keras untuk meminta maaf kepada Kaburagi atas perbuatannya di masa lalu. Terlihat di dalam flashback, ternyata kebanyakan teman-teman di kelas mendukung aksi pembulian yang dilakukan Shinjo dan gengnya termasuk Chi. Nah, waktu itu sebagai ketua kelas, Chi tidak mau menjadi korban bully. Lantas dia pun meminta para ciwi-ciwi satu kelas untuk tidak menyukai Kaburagi. Chi menolak keras untuk dirinya tidak dihukum. Alhasil ia pun mendapatkan hukuman ditempel besi panas. Setelah dari situ mereka satu persatu mulai kebagian untuk mendapatkan giliran masing-masing. Hukuman berat atau ringan semuanya pun kebagian. Mulai dari minum susu tanpa henti, sampai-sampai mereka dipaksa memakan makanan yang agak geleh. Tentunya mereka setidaknya pasti ada yang melanggar peraturan. Nah, sehingga badan mereka pun tak luput dari hiasan tato besi panas. Kemudian untuk kali ini rolet kembali berhenti di atas nama Hideki. Benar-benar apes. Hideki menarik kertas nomor 13 di mana itu adalah hukuman mati. Hideki sendiri tidak setuju dengan hukuman yang ia dapatkan. Akan tetapi, Chi, Shinjo, dan Tetsuya sudah lelah dengan semua ini. Penderitaan fisik membuat mental mereka terguncang. Alhasil mereka bertiga setuju dan memaksa Hideki untuk menjalani hukuman tersebut. Ternyata Hideki masih hidup, namun ketika ia terbangun, teman-teman yang lain sudah menghilang. Hideki mencoba mengikuti salah satu penjaga yang menyeret Tetsuya. Akhirnya Hideki dan Tetsuya berhasil memberontak dan membunuh satu penjaga, namun penjaga yang satunya lagi berhasil melarikan diri. Hideki sudah memaafkan teman-temannya setelah membebaskan Shinjo dan Shu. Mereka berempat sepakat untuk mencari keberadaan Kaburagi untuk balas dendam. Upaya pencarian mereka pun berhasil, di mana mereka menemukan Kaburagi sedang bersembunyi di suatu ruangan. Saat wajahnya diperlihatkan, ternyata itu bukanlah Kaburagi. Hideki yang melihat perawakannya sangat terkejut karena sosok wanita itu adalah Rikako. Saat mereka lengah, Rikako mendorong Shu sehingga Shinjo terkena besi panas. Akibatnya dia langsung emosi dan membunuh Shu begitu saja. Sementara itu, Hideki membawa Rikako melarikan diri. Demi pacarnya, Hideki tidak peduli apapun yang terjadi. Untuk bisa keluar dari bangunan tersebut, mereka membutuhkan kunci. Hideki bertarung dengan Shinjo untuk mengalihkan perhatian, sedangkan Rikako secara diam-diam pergi mencari kunci. Entah misi apa yang dijalankan Rikako, terlihat dia mengaktifkan bom dari komputer dan menelpon seseorang. Sementara itu, Hideki masih bertarung melawan Shinjo. Di situ Shinjo sangat muak dengan kelakuan Hideki. Dia berniat untuk membunuh Hideki. Namun secara tidak sengaja dia malah membunuh Tetsuya yang datang mengejutkan. Shinjo yang menangis tidak berdaya. Saat itu juga Hideki mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Pada akhirnya Hideki dan Rikako berhasil keluar dari bangunan tersebut. Tidak jauh dari situ, tiba-tiba Ishimatsu muncul yang mengaku telah mencari-cari Hideki dari tadi. Dan di waktu yang bersamaan, Rikako menghilang tanpa jejak.
Ternyata Ishimato adalah dalang di balik semua ini. Dia, Kaburagi dan orang-orang anggotanya tergabung dalam organisasi relawan untuk membantu korban bully. Atas pengakuan Ishimato, Rikako memang benar-benar Kaburagi yang dulu sering dibully dan sekarang menjadi mesin pembunuh. Kemudian Ishimato mulai bercerita bahwa dulu setelah Kaburagi, Shinjo dan gengnya menargetkan Ishimato untuk dibully selanjutnya. Akibatnya perlakuan itu sangat membekas di kepala Ishimato dan dia mengalami trauma berat. Hideki mengungkapkan dia tidak pernah membuli siapapun. Ia mengklaim pernah membantu Kaburagi yang dibully, tetapi tidak ingat sama sekali tentang Ishimato. Tanpa basa-basi lagi, Ishimato langsung membawa Hideki ke sebuah gedung tinggi untuk memberinya hukuman mati. Beruntung Hideki sempat melawan. Alhasil mereka jatuh berdua dan Hideki berhasil selamat berkat mendarat di atas tubuh Ishimato yang auto tewas. Di sisi lain, detektif Profesor Akama ternyata mereka tergabung dalam organisasi dan misi yang dijalankan oleh Kaburagi atau Rikako. Kemudian di rumah sakit terlihat Hideki mendapatkan luka parah yang dilapisi banyak perban. Tidak lama kemudian Rikako datang untuk menjenguknya. Rikako. Di situ Hideki meminta Rikako berhenti untuk menghukum orang lagi. Ia pun mengungkapkan sangat peduli dan mencintai Rikako. Namun hal itu percuma saja. Selama ini hubungannya dengan Hideki hanyalah skenario. Hal itu ia lakukan hanya sebatas memanfaatkan Hideki untuk membunuh Shinjo, Tetsuya, dan Shu. Lalu di dalam flashback, di sini terungkap bahwa Hideki ternyata sama saja dengan Shinjo. Dia mendukung pengejekan itu. Dan faktanya, Hideki hanya berpura-pura saja peduli kepada Kaburagi. Dan satu lagi yang memicu ejekan terhadap Ishimato tidak lain adalah Hideki. Akhirnya, tanpa ampun Kaburagi atau Rikako mencabik-cabik tubuh Hideki dengan pisau. Ternyata itu hanyalah kegilaan Hideki yang takut mati. Entah Kaburagi masih memiliki rasa simpati atau ada alasan lain, tetapi yang jelas dia tidak jadi membunuh Hideki. Setelahnya, Rikako melapor ke atasannya bahwa eksekusi sudah selesai. Dia pun langsung diberikan tugas berikutnya, di mana selanjutnya dia akan menargetkan permainan hukuman terhadap 3 gadis SMA yang terlihat di awal film. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film X Game. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.